Tim SAR masih berjuang mengevakuasi 8 korban kecelakaan helikopter rombongan Kapolda Jambi. Sejak kejadian kemarin hingga sekarang, faktor cuaca yang tidak begitu baik menjadi begitu terasa di sekitar Kerinci hingga dilakukan pendaratan darurat. Apa yang sebenarnya terjadi jelang pendaratan darurat kami akan tanyakan ke pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat petang Pak Alvin, terima kasih untuk bergabung bersama kami di Kompas Petang, dan juga sudah bergabung bersama kami Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri, tapi kita masih akan menantikan sambungan dengan Brigjen Ahmad. Kita akan ke Pak Alvin terlebih dahulu. Pak Alvin, ini kan BMKG mematok jam 8 malam untuk upaya evakuasi para korban. Kalau dari pengamatan Anda, evakuasi korban melalui jalur udara seperti apa probability-nya? Ya, yang pertama evakuasi itu prinsipnya harus melindungi juga petugas-tugas yang melakukan evakuasi ya. Jadi jangan sampai membahayakan petugas yang melakukan evakuasi. Kedua, proses evakuasi ini harus terkoordinir dan mempertimbangkan faktor cuaca, jarak pandang, kemudian juga dukungan-dukungan logistik termasuk dukungan medisnya. Nah, ketika BMKG memberikan panduan itu, tentunya BMKG membantu dalam perencanaan operasi evakuasi tersebut agar dapat dilakukan dalam kondisi cuaca yang mendukung. Jangan sampai kemudian baru jalan setengah jalan kemudian terhambat cuaca. Demikian. Oke, Pak Alvin, ini kan dengan kondisi korban yang mengalami luka, disebutkan pula bahwa upaya penyelamatan melalui jalur darat akan sulit dilakukan. Jadi lebih memilih jalur udara. Tapi kontur perbukitan sekitar 30-40% kemiringan ini apakah akan menyulitkan tim evakuasi? Tentunya jalur darat ini akan sangat sulit ya, karena kondisi kan hutan dan bukit miring juga. Jadi saya melihat apa yang sudah dilakukan polisi sekarang adalah menerjunkan petugas evakuasi termasuk juga tim medis untuk dapat melakukan pertolongan pertama dulu, pertolongan awal agar para korban ini mendapatkan tindakan medis, kemudian juga mendapatkan air bersih, bisa makan juga, bisa bertahan. Mengingat ketika malam hari apalagi hujan itu kalau kita yang sehat saja merasa sangat tersiksa kan, apalagi mereka yang dalam kondisi kecelakaan seperti itu. Ya, Jadi akan sulit langkahnya sudah tampaknya. benar ini ya, sambil menunggu nanti pasukan darat untuk bisa mendekat. Baik, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri. Selamat petang Brigjen Ahmad. Boleh diinformasikan ke kami seperti apa update terkini terkait dengan upaya evakuasi? Apakah betul akan dilaksanakan malam ini juga? Ya, pertama kami sampaikan sampai jam 4 sore tadi tim darat dan tim udara yang bergabung sehingga jumlahnya sudah ada 20 orang di TKP. Jadi kita sampaikan dari siang tadi tim yang pertama pukul 13.30 sudah ada tim evakuasi yang turun melalui rappling ya, melalui tali ya. Ada 2 dokter, kemudian ada 2 orang tim SAR dan 2 anggota BRIMOB. Nah ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadif Humas bahwa evakuasi ini tentu dibatasi melihat situasi ya. Tentu juga batas maksimal maksudnya jam 8 malam. Namun bila situasi tidak memungkinkan ya, saat ini update terakhir situasi cuaca sangat tidak mendukung ya, sehingga saat ini pun sedang dihentikan untuk sementara ya. Artinya kita fleksibel Mbak, artinya itu batas paling akhir jam 8. Dari informasi terakhir Pak Ramadan, ini kecelakaan ini apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sudah didapatkan informasi terkait hal ini? Belum Mbak, artinya kita masih fokus dalam evakuasi ya. Artinya nanti apakah penyebab ini kecelakaan, namun ya, informasi awal yang kita terima faktor dari kecelakaan ini adalah dari cuaca ya.
karena faktor cuaca sehingga heli dengan terpaksa harus mendarat secara darurat ya. Baik. Karena melihat situasi. Karena cuaca buruk ya, Pak Ramadan. Buruk, baik. Betul. Saya akan ke Pak Alvin Lee. Pak Alvin Lee, kalau kita lihat dari video yang beredar ini kan juga tampak badan helikopter sudah hancur, terdapat puing-puing dari helikopter tersebut. Apa menurut pengamatan Anda melihat kondisi ini? Apakah memang betul faktor cuaca yang menyebabkan heli meledak hancur atau seperti apa? Ya, kalau heli hancur itu kelihatannya karena impact ya. Pesawat itu turun secara cepat dan mungkin dalam kondisi seperti tadi bisa saja karena cuaca, kemudian baling-balingnya mengenai pohon-pohon sehingga pesawat itu jatuh. Tapi kalau meledak jelas tidak, karena tidak terlihat adanya bekas-bekas api, tidak ada kebakaran, dan kita melihat korban itu juga pada prinsipnya selamat ya, walaupun kondisi luka-luka. Kalau pesawat itu jelas bukan meledak, tapi karena impact terhadap permukaan tanah maupun pepohonan yang ada di hutan tersebut. Kalau dari pengamatan Anda, heli melakukan pendaratan darurat. Biasanya secara awam apa yang membuat sebuah helikopter jenis 412 SP ini terpaksa melakukan pendaratan darurat? Iya, helikopter ini adalah jenis pesawat terbang yang bisa vertical take off dan landing. Jadi bisa tidak membutuhkan landasan pacu. Ibaratnya ada lapangan terbuka saja bisa mendarat dan bisa take off lagi. Nah, ini kalau sampai mendarat di hutan, ini kan berarti dalam kondisi sangat mendesak, tidak bisa lagi mencari tanah lapang. Seandainya ada tanah lapang seperti sawah, itu pun bisa mendarat dan kondisinya pasti akan lebih baik daripada mendarat di hutan ini ya. Kita belum tahu apakah ini benar karena cuaca atau karena ada masalah teknis, tapi bahwa bahwa heli ini kemudian jatuh di hutan, saya meragukan ini adalah pendaratan darurat ya, karena heli ini tidak membutuhkan lapangan besar. Lapangan sepak bola aja udah cukup, atau sawah saja bisa mendarat itu. Oke, Pak Ramadan bagaimana? Pak Alvin Lee meragukan ini pendaratan darurat. Komentar Anda? Kita nanti lebih baik menunggu hasil investigasi saja ya. Tentu kita tidak perlu mendebatkan ini. Kami fokus dalam penyelamatan korban ini. Fokus kita dalam evakuasi ya. Kami mendapatkan informasi bahwa evakuasi ini karena para korban, karena helikopter yang ditumpangi oleh rombongan Bapak Kapolda karena cuaca, sehingga melakukan pendaratan darurat. Oke. Karena memang jarak pandang yang terjadi saat itu memang tidak bisa, sehingga memang harus menghindari situasi seperti itu. Sekali lagi masalah insiden ini ya kita nanti menunggu hasil Proses investigasi. Kalau ya, untuk maintenance recordnya helikopter ini seperti apa, Pak Ramadan? kami sampaikan bahwa informasi setiap penerbangan tentu SOP-nya ada. Ketika mau melakukan penerbangan, helikopter milik Polri ini harus dinyatakan siap untuk terbang. Ya, tentu bila tidak siap untuk terbang, tentu tidak akan berangkat. Ya. Jadi kondisi pada saat terbang, waktu berangkat, kondisi adalah layak untuk terbang. Oke, Pak Alvin, seperti diketahui jenis Bell 412 SP dengan registrasi 3001 ini kalau tidak salah diproduksi sekitar tahun 80 hingga 90-an. Apakah pembuatan di tahun itu cukup aman atau cukup layak terbang? Iya, inilah yang saya ingin luruskan ya, bahwa
usia pesawat itu tidak terkait dengan kelaikan terbangnya. Jangankan yang produksi tahun 80, produksi tahun 50, 60 pun kalau perawatannya disiplin, itu akan tetap layak untuk diterbangkan. Jadi tidak ada kaitan antara usia pesawat dengan kelaik terbangannya. Yang dilihat adalah disiplin perawatan pesawat tersebut. Baik, Demikian. jadi faktor maintenance menjadi salah satu upaya agar setiap helikopter bisa layak terbang. Saya akan ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, ini kan kita masih menunggu apakah betul evakuasi akan dilakukan. Jika memang evakuasi dilakukan, apakah betul satu-satunya yang paling memungkinkan adalah melalui jalur udara? Dan nanti metodenya akan seperti apa? Artinya yang disampaikan oleh Pak Kadif Humas tadi, yang paling efektif adalah melalui evakuasi udara. Karena apa? Untuk menuju ke lokasi dari Jambi, ke lokasi tersebut membutuhkan waktu lebih dari 10 jam. Ya. Sehingga memang kita lihat ini udah hari kedua untuk segera ya membawa korban untuk menolong jiwa para korban insiden ini. Ya. Artinya jalur darat maupun udara sudah ditempuh, tim evakuasi dari darat dan udara juga sudah berada di lokasi. Yang pertama dilakukan adalah untuk menyelamatkan korban. Dalam hal ini Bapak Kapolda kondisi ya yang lebih dari yang lain ya, yang perlu mendapat atensi ya karena diinformasikan awal bahwa tangan kanannya patah. Gitu. Baik, Pak Ramadan, jika upaya penyelamatan dilakukan melalui jalur udara, helikopter jenis apa yang nanti akan diterjunkan? Tentu pasti akan menyesuaikan ya, helikopter yang jelas kita menyiapkan ada 6 helikopter ya, 2 helikopter dari Baharkam, 1 helikopter dari Polda Sumatera Selatan yang di BKO-kan, kemudian 1 helikopter dari Basarnas, dan 1 helikopter dari TNI AU, ditambah 1 helikopter milik swasta. Oke, ini jenis yang sama dengan helikopter yang mengalami kecelakaan atau dengan kapasitas yang lebih besar? Ada yang berbeda ya, ada yang lebih berbeda. Yang besar adalah yang dari Baharkam. Ya. Oke. Yang jelas ada 6 helikopter yang disiapkan untuk evakuasi udara. Baik, Pak Alvin, terakhir, kemungkinannya akan seperti apa jika upaya penyelamatan dilakukan melalui jalur udara, Pak Alvin? Ya, untuk penyelamatan dari jalur udara tentunya membutuhkan keterampilan tersendiri ya, karena dari video yang beredar itu kan terlihat pohon-pohonnya juga cukup rindang di sana, sehingga pengangkatan itu harus hati-hati, jangan sampai ketika mengangkat korban yang kemungkinan akan diangkat menggunakan tandu atau stretcher itu nantinya juga akan menyangkut, dan juga kondisi cuaca harus baik karena ini membutuhkan kestabilan helikopter itu sendiri ketika hovering terbang berhenti di atas itu agar semuanya dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Demikian. Baik, tentunya menjadi harapan kita bersama, persiapannya harus matang agar setiap korban yang saat ini menjadi korban kecelakaan bisa segera dievakuasi dan segera mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Terima kasih Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri, dan juga Alvin Lee, pengamat penerbangan, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-Bapak.